Mmm, oke, jadi hari ini kita bakal bahas tentang objek terakhir yang bakal kita bahas, yaitu namanya Boolean. Teman-teman yang dari bahasa pemrograman lain mungkin udah pernah tahu, kalau belum nggak masalah. Jadi namanya itu adalah Boolean, atau kalau di Python, itu bool ya, B-O-O-L. Jadi Boolean ini adalah objek yang merepresentasikan nilai kebenaran. Eee Saya nggak tahu kalau teman-teman udah pernah belajar tentang logika matematika ya di sekolah, tapi kalau yang belum, logika matematika itu, mmm, kan ada yang benar dan ada yang salah tuh. Nah, mmm, boolean itu nilainya cuma 2, jadi nggak ada nilai lain selain 2. Kalau integer itu kan nilainya banyak ya, dari negatif infinity sampai positif infinite, asal bilangannya bulat, termasuk ke dalam, eee, integer. Apalagi float, float nilainya lebih banyak. String itu nilainya cuma bisa kalau ada karakter keyboard, karakter yang terinstal di komputer yang dijadiin jadi satu. Nah, itu string. Nah, kalau boolean ini nilainya cuma ada 2, nggak ada nilai lain. True dan false, benar salah. Atau kalau teman-teman, lebih prefer bilang ya 0, 1 ya, 0 merepresentasikan salah, 1 merepresentasikan benar, gitu ya. Oke, ini contohnya gini ya, penulisan nilai boolean di Python itu nggak kayak string, string kan dikasih petik ya. Integer nggak dikasih petik. Nah, boolean itu sama kayak integer nggak dikasih petik ya. Jadi dia tinggal tulis aja true dengan T kapital. Atau kalau value-nya false ya tulis aja false dengan F kapital. Gimana sih ini kok kenapa objek yang nilainya true dan false bisa berguna? Nah, ternyata boolean ini justru malah salah satu yang paling berguna dalam sistem apapun ya. Jadi sistem itu harus bisa nentuin contoh nih, misal user login. Password-nya sama nggak sama yang di server? Nah, itu kan jawabannya kan cuma 2 ya, sama atau nggak sama. Jadi, itu bisa direpresentasikan sama Boolean ini. Jadi, kalau password-nya match ya, password yang dimasukin user sama yang di server itu sama, maka langsung aja di-return, "Oh, true," terus user bisa masuk. Kalau false, ya kita suruh dia masukin lagi, seperti itu. Jadi, itu contoh aplikasinya aja ya. Mmm Oke, terus operasi yang bisa dilakukan sama Boolean itu ya operasi perbandingan ya namanya. Jadi kita bisa membandingkan objek, mmm, dan hasilnya itu Boolean. Misal nih, ini kita punya variabel A dan B ya, katakan saja ya. Nah, itu kita bisa melakukan operasi perbandingan, mau apapun objeknya itu. Misal nih, A equals B ya, jadi sama dengannya ada 2. Kenapa ada 2? Karena teman-teman tahu kalau sama dengannya ada 1 itu sama aja kita meng-assign nilai B ke variabel A ya. Jadi sama aja kita mendefinisikan variabel A dengan nilai B. Nah, itu kita tidak melakukan itu ya di operasi perbandingan. Kita melakukan perbandingan tentunya ya. Misal, kalau misalnya A itu sama dengan B nilainya ya, maka ini hasilnya adalah true. Kalau A nggak sama dengan B nilainya, berarti false. Contoh nih, ada string, mmm, nama saya ya, string Arik sama dengan string lagi Arik nih. Nanti kita lihat, di VS Code ya. Nah, kalau value-nya sama berarti ya true ya hasilnya. Kalau berbeda hasilnya false. Begitu begitu juga dengan yang lain. Ini adalah operasi ini ya, tidak sama dengan ya. Kalau A tidak sama dengan B, maka hasilnya true ya. Kalau A sama dengan B, maka false. Jadi kebalikan dari ini. Ada juga ya kurang dari, lebih dari, ini biasanya buat bilangan. Ini juga kurang dari sama dengan dan lebih dari sama dengan. Kalau ini cukup intuitif ya. Oke, coba kita, buka VS Code. Bentar, VS Code. Oke, ini file yang hari Sabtu kemarin, aku hapus dulu. Contoh ya pakai operasi perbandingan. Misal kita punya, mmm, bilangan satu, satu ini nilainya misal
7 ya, bilangan 2. Ini nilainya misal 7 juga. Kalau kita print ya, kita print menggunakan operasi perbandingan. Bilangan 1 sama dengan ya, bilangan 2. Nah, ini hasilnya adalah sebuah boolean. Satu kesatuan ini ya, dia hasilnya true kalau nilai dari bilangan 1 dan bilangan 2 itu sama. Contoh ya, ini ya, true. Jadi nilai dari operasi perbandingan itu adalah suatu boolean. Mmm, Adapun misal kita pakai bilangan 2 ini string ya, misal ini string, kira-kira ada yang, mau nebak nggak hasilnya true atau false? False, oke. Mmm, oke, ya jawabannya false ya, benar. Walaupun string-nya sama-sama 7 ya, string sama integer-nya sama-sama 7, tapi string itu nggak punya nilai numerik, jadi, hasilnya false. Kalau aku ganti float nih, 7,0. Kalau bisa jangan di-run dulu di VS Code ya, coba coba tebak dulu ya. Malah udah aku run, sorry sorry. Ya udah deh karena udah terlanjur ya. Mmm, jadi di Python itu dia kalau masalah bilangan itu, cukup otomatis ya, walaupun kedua ini tipenya beda. Coba kita print tipenya ya. Yang tipe yang 7 ini sorry sorry, type 7 sama type 7,0 ya. Jadi yang atas ini, 7 ini adalah integer dan 7,0 ini adalah float. Tapi ketika dibandingkan mereka itu sama. Karena, emang seperti itu ya, eee, operasi perbandingan yang ada di Python. Cuman kalau string tadi, karena string itu kan nggak punya nilai numerik nih, jadi 7 string itu nggak ada nilai bilangannya, itu tuh bukan suatu bilangan ya, itu suatu simbol 7. Simbol 7 sama bilangan 7 itu beda. Jadi dia itu beda. Mmm, kita juga bisa pakai tidak sama dengan. Kalau ini aku balik, misal ini 8 ya, 9 ya. Jadi 7 tidak sama dengan 9, ini hasilnya kita akan expect hasilnya true ya, karena emang 7 nggak sama dengan 9. Jadi satu kesatuan ini hasilnya adalah true. Itu ya, itu operasi perbandingan. Kalau yang lebih dari sama dengan itu mungkin agak intuitif ya, jadi nggak usah kita kasih contoh. Nah, coba nih, kita coba buat program, fungsi ya, namanya boleh mengemudi. Jadi fungsi ini menerima satu argumen yang berupa integer ya, karena usianya kita bulatkan sebagai integer, dan output-nya itu true atau false, bergantung misal usia itu legal atau enggak mengendarai kendaraan bermotor ya. Tentunya di Indonesia ya. Jadi di Indonesia itu usianya 17 ya, untuk mengendarai kendaraan bermotor. Nah, kita bikin fungsi ini misal untuk bikin, e-tilang otomatis ya. Oh, kalau dia masih kecil berarti kan langsung kita tilang ya. Mmm, yang input-nya itu tadi usia. Coba ya, eee, ini aku hapus dulu. Kita bikin suatu fungsi, boleh mengemudi. Kalau teman-teman lupa, cara kita nambahin argumen di fungsi itu ya tinggal taruh di sini ya, pakai nama apapun yang kita mau. Nah, nama ini nanti bakal kita pakai di fungsinya. Nah, itu kita masuk ke bagian body function yang, ada indentasi tab, satu tab ya di sini. Oke, berarti kita tinggal return apakah usia itu lebih dari sama dengan 17. Oke, ini error-nya di mana? Oh, ini return. Return. Jadi ini bakal true kalau usianya 17 ke atas ya, tapi false kalau usianya di bawah 17. Jadi ini contoh dari, implementasi operasi perbandingan boolean ya. Coba aja kita print print, eee, boleh mengemudi ya, 15. Ini pasti hasilnya kan karena seandainya kita melakukan ini ya, 15 lebih dari sama dengan 17.
Kan salah ya, 15 itu kurang dari 17. Heeh. Jadi ini hasilnya bakal false. Ya, kayak gini ya. Mmm, oke, kita lanjut ke materi selanjutnya. Ini tadi yang udah aku, eee, coba jelasin ya. Jadi 3,0 sama apa, kalau dibandingkan dengan 3 itu true, sedangkan 3 string kalau kita bandingkan dengan 3 integer maupun 3 float, hasilnya adalah false. Oke, kita coba bikin fungsi lagi ya, yang, mmm, apa ini, menerima argumen berupa bilangan ya, satu bilangan dan output-nya true atau false bergantung pada itu ya, kalau bilangan tersebut ganjil. Jadi kalau dia ganjil, hasilnya true, kalau dia nggak ganjil, hasilnya false. Gimana sih cara bikinnya? Coba ya, kita bikin lagi ya. Mmm, fungsinya misal namanya ganjil deh. Terus kita kasih argumen berupa satu bilangan ya. Jadi kita bisa ngetes bilangan ini ganjil atau enggak. Kita langsung satu satu baris saja, return. Nah, cara untuk nentuin bilangan itu ganjil atau enggak kan kita definisinya simpel aja deh. Bilangan itu ganjil kalau misal dibagi 2 itu dia nggak habis. Contohnya 5, 5 dibagi 2 kan berarti kan 2 sisa satu. Jadi setiap sisanya satu, dia merupakan ganjil. Kalau kayak 10 kan, 10 kalau dibagi 2 kan 5, sisanya 0, jadi itu adalah genap. Kalau 7 bagi 2 itu 3, sisa satu, maka dia itu ganjil. Nah, untuk cari sisa pembagian, kita punya operasi ya, namanya modulus ya. Kita udah belajar ini di bagian integer kemarin, itu pakai simbol persen ya kalau di Python. Jadi, bilangan sisa pembagian bilangan dengan 2 kalau sama dengan satu itu dia ganjil ya. Jadi seperti ini aja simple programnya. Ini bakal true apabila bilangan bersisa satu kalau dibagi 2. False kalau bilangannya sisanya nggak satu kalau dibagi 2. Dengan setiap integer itu kan kalau dibagi 2 cuman ada 2 kemungkinan ya, sisa satu atau habis, gitu ya. Coba aja ya, print ganjil misal. Misal kita masukin bilangan genap. Oke, maka hasilnya adalah false. Ini, andaikan 10 ditaruh di sini aja ya. 10 dibagi 2 sisanya berapa sih? Ini adalah yang ini. Jadi modulus itu sisa pembagian. Nah, kalau sisanya satu maka return, true, kalau sisanya nggak satu maka return false. Kenyataannya 10 kalau dibagi 2 itu sisanya 0 ya, jadi yaitu false. Oke, oh ini udah ada itunya. Oke lanjut, kita bisa gabungin booleans pakai operasi penggabungan ya. Ngomong-ngomong ini operasinya kayaknya namanya bukan perbandingan sama penggabungan, cuman aku coba translate aja ya. Jadi anggap aja ini operasinya itu operasi penggabungan, ada 3 ya, AND, OR, dan NOT. Ini bisa, untuk memanipulasi boolean. Contoh nih, operasi AND ya. Operasi AND ini baca baca ininya aja ya. Bernilai true apabila nilai kedua boolean adalah true. Maksudnya kedua itu gimana? Coba kita, coba di sini ya, print. Jadi AND itu ditaruh di tengah-tengah dua boolean. True, misal true and false. Seperti yang saya bilang tadi, ini nilainya true apabila yang kiri sama yang kanan ini true. Sehingga kalau yang kanan false, kira-kira output ini apa deh? Oke, output-nya false ya. Kita coba, run. Ya, seperti ini. Untuk di bahasa pemrograman lain mungkin teman-teman nemunya
simbol ini ya, misal simbol dan 2 kali, itu biasa di bahasa lain. Tapi kalau di Python kita pakai bahasa Inggris ya, bahasa manusia, jadi pakainya AND. Itu adalah operasi AND. Kita coba true dan true nih. Nah, kayak gini ya. Jadi dia itu true, cuman kalau kiri dan kanannya itu true. Kalau salah satu ya, entah yang kiri atau yang kanan false atau mungkin dua-duanya, dia bakal hasilnya adalah false. Berbeda dengan operasi OR ya. Kalau OR ini, jadi ya bahasanya Indonesia kan atau ya. Jadi kiri yang kanan apa, pokoknya minimal yang kiri atau yang kanan itu udah ada satu true, maka hasilnya true. Kalau keduanya true, hasilnya juga true. Jadi minimal ada satu true ya. Contoh nih, kita false or true. Karena udah ada satu true, maka hasilnya true. Kalau untuk sebuah operasi OR mengoutput false, maka teman-teman butuh kiri dan kanannya adalah false. Jadi ya kayak kebalikannya AND ya. AND itu hanya true kalau keduanya true, OR itu hanya false kalau keduanya false. Ya. Itu tadi penjelasan untuk slide selanjutnya sebenarnya. Di minimal satu boolean itu nilainya true ya. Yang terakhir itu not. Not ini adalah operasi negasi ya. Kalau bahasa Indonesianya sepertinya namanya negasi. Jadi dia itu membalikan nilai benaran. Jadi dia itu mereverse ya. Misal not true. Ini adalah false. Dia kayak bahasa Inggris aja ya. Tidak benar berarti kan false. Kalau tidak salah berarti kan benar ya. Ini. Hasilnya pasti true. Oke, seperti ini. Ya. Jadi kalau teman-teman mau menegasi suatu nilai kebenaran, yang mungkin nanti kita lihat contohnya ya, kalau nggak salah, pakai not aja, dibalik. Oke, coba kita perbarui fungsi boleh mengemudi. Perbaruinya gimana? Jadi kalau di Indonesia itu kan kita untuk boleh mengemudi sebenarnya ada dua syarat besar ya, selain usia ya. Satu usia, yang kedua itu kita harus punya SIM. Ya. Jadi coba deh kita bikin fungsi boleh mengemudi ini punya argumen satu lagi, yaitu punya SIM atau enggak. Jadi true or false ya. Coba kita bikin lagi ya, def boleh mengemudi. Untuk tadi yang awal kan kita udah masukin usia ya. Nah, yang kedua kita bikin lagi yang satu nih. Punya SIM misal. Ya. Ini nilainya integer ya, karena ini usia ya. Ini jelas banget kalau itu pasti bilangan. Nah, punya SIM ini nilainya kan punya atau enggak punya. Cuma ada dua nilai dari kepemilikan SIM ya. Entah orang itu punya SIM atau orang itu tidak punya SIM. Jadi ini cocok banget untuk kita jadiin variabel boolean. Sebenarnya punya SIM ini juga bisa jadi string ya. Jadi misal contoh nih. Punya SIM. Misal gini ya. Punya atau mungkin tidak punya ya. Gini juga bisa, tapi masalahnya apa? Mungkin untuk sekarang belum terlalu penting, tapi kalau teman-teman bikin aplikasi beneran pasti penting. Kenapa? Karena ini nanti bakal dibandingin ya, perbandingan string itu lebih mahal secara komputasi. Jadi dia bakal memakan compute power ya, yang daya komputasi yang lebih besar, lebih berat intinya ya kalau untuk sebuah program. Makanya kita pakai boolean aja karena value-nya cuma 2, jadi dia itu ringan. Itu salah satu kelebihan dari boolean ya. Contoh nih. Jadi dia itu boleh mengemudi kalau usianya lebih dari 17 ke atas dan juga punya SIM. Karena tadi saya bilang dan juga ya. Jadi kita pakai operasi AND ya. Dia harus memenuhi kedua syarat tersebut untuk mendapat true. Sehingga kita return langsung aja. Kita kasih dalam kurung ya untuk membedakan dua operasi biar lebih mudah dibaca dan nggak bingungin untuk Python-nya sendiri. Jadi pertama
syarat pertama itu usia harus lebih dari, maksud saya 17 ke atas ya, 17 ke atas, dan dia juga harus punya SIM. Ini bisa kita lakukan kayak gini ya, punya SIM sama dengan true ini valid, tapi sebenarnya nggak usah kayak gini juga bisa. Jadi tulis aja punya SIM. Kenapa? Karena punya SIM ini udah value-nya udah true atau false ya. Jadi kalau dia true pun nggak usah dibandingin sama ini untuk jadi true. Dia udah true ya. Mmm, karena dia nilainya udah boolean, jadi kita nggak perlu operasi perbandingan untuk jadiin dia true atau false. Jadi gini, syarat untuk boleh mengemudi adalah usia 17 ke atas dan juga punya SIM. Kalau usia 17 ke atas dan punya SIM ini false, maka dia boleh mengemudi nggak? Nggak boleh ya, karena dia nggak punya SIM. Atau kalau dia udah punya SIM tapi usia belum 17 ke atas, mungkin nembak. Nah itu dia juga seharusnya nggak boleh, karena belum 17 ke atas, harusnya nggak boleh bikin SIM, tapi nggak tahu dia dapat SIM. Coba kita print, boleh mengemudi, usianya misal 16 ya, dia nggak boleh. Terus punya SIM nggak? Punya. Jadi dia nggak boleh kan, karena dia belum 17 ke atas. Maka hasilnya false. Sebentar. Oke, saya mau buka pertanyaan dulu, mungkin ada banyak yang terjadi di conditional ini ya. Jadi kalau teman-teman mau tanya, silakan ditanyain ya. Saga gimana? Kira-kira ada yang PC nggak? Halo Rick, ini belum ada yang ini sih, apa namanya, Oke, oke. ngechat aku sih, iya. Oke, tunggu bentar. Hmm, Mungkin ada yang mau. Oke, Mungkin teman-teman ya yang masih kebingungan bisa chat aku juga gak apa-apa. Kalau mau ngomong langsung juga gak apa-apa, tapi resen terlebih dahulu ya. Sebenarnya ini ada pertanyaan sih, Rick, kayak banyak yang kemarin itu ngerjain kayak di HackerRank itu error, tapi ketika di Visual Studio Submit. Code itu benar gitu. Oh gitu. Ya itu Uh, nanti ya, keren nanti terakhir ya. Oke, oke. Ini ada tanya nih, Tip. Eh, Oke. Bisa ngasih false-nya di define jadi suatu string, jadinya misal false sama dengan jangan mengemudi gitu. Paham nggak maksudnya, Rick? Oh, maksudnya return-nya itu jangan mengemudi dan Ya, gitu ya. Itu nanti uh, ya habis ini ya. Habis ini kita kita ya itu pertanyaan bagus. Aku senang. Oke, habis ini oke, kita bahas itu persis. oke. Ada lagi nggak? Ada nih, Kak, saya ingin tanya, kalau dalam satu statement ada and or and not berbarengan yang dikerjakan terlebih dahulu, yang mana, Kak? Tuh, Oke, kita langsung praktek aja kalau itu ya. Coba kita boleh, jawab boleh, yang kedua dulu. boleh. Um, Setauku dikerjain itu and dulu. Kita coba dulu. Misal true and false. Sorry, typo. Um, uh, sorry. False or true and false misalnya. Nih, kalau kalau n-nya yang dikerjain dulu nih, jadi seolah-olah n yang dikerjain ya. Jadi aku kasih tanda kurung untuk mempermudah visualisasi. Ini pasti hasilnya false. Jadi false or false hasilnya adalah false. Wait, sebentar. Hmm, aku mau mikirin contoh yang lebih bagus. Tadi contoh yang dikasih sama penanya apa ya, Ga? Yang mana nih? Yang Yang kedua. Yang kedua sih gini, kalau ada satu statement ada and or dan not berbarengan gitu. Oh, And or oh dan gitu. not berbarengan. Ha. Oke, oke. Oke, makasih. Jadi yang not itu aku keluarin dari contoh ini ya, karena not itu dia langsung dikerjain. Jadi kalau ada suatu boolean di sebelah not, itu dia langsung dinegasi ya. Misal not false, berarti dia langsung jadi true secara otomatis. Nah, yang dibingungin mungkin adalah penggunaan and sama or. Itu duluan yang mana? Aku mau kasih contoh yang bagus, tapi kok belum kepikiran. Oke, mungkin gini. Gini ya.
Bentar. Aku bingung juga. Oke, intinya langsung aku jawab aja. Jadi di Python itu N dikerjain duluan. Karena aku mau buktiin itu tapi masih belum kepikiran contohnya. Coba kita run ini ya. Ini aku komen dulu. Nah, ini false ya, karena kalau ini mau false yang dikerjain dulu atau mau N yang dikerjain dulu atau orang yang dikerjain dulu pasti false. Sebenarnya aku mau cari contoh di mana kalau N yang dikerjain dulu itu true misal, tapi kalau orang yang dikerjain dulu jadi false gitu. Mungkin teman-teman ada contohnya, cuman saya tahu bahwa N itu dikerjain duluan ya sama Python. Jadi kalau mau bikin program, misal mau bikin urutan sendiri, jadi teman-teman nggak mau ikut urutannya Python, itu tinggal dikasih tanda kurung aja. Jadi kayak di operasi matematika ya, kalau operasi matematika kan tanda kurung itu berfungsi untuk urutan itu ya operasi. Jadi kalau ada tanda kurung itu pertama ya, saya belajar di bahasa Inggris itu PEMDAS ya, parenthesis. Jadi dalam kurung dulu, setelah itu kayaknya perkalian, pembagian dan sebagainya. Contoh, misal 3+4 dikali 5, gini kan. Nah ini, kalau nggak ada tanda kurung, maka 4 kali 5 dulu, karena perkalian itu lebih utama daripada penjumlahan. Nah, untuk teman-teman bikin urutan semau teman-teman sendiri ya, kasih aja tanda kurung ya, hingga nanti yang ini dijumlahin dulu. Sama kayak OR dan AND. Karena saya nggak rekomendasiin teman-teman untuk mengingat urutan urutan logik yang dijalankan oleh Python. Saya sih lebih prefer atau lebih lebih baik teman-teman pakai tanda kurung. Oke, kalau itu pertanyaan terakhir Kak. Oke, ini ada pertanyaan terakhir. Mungkin yang tanya masih kebingungan yang ini, Rick. Oke, Tadi oke. punya SIM tadi tuh, bisa dijelasin lagi nggak? Oke. Oh, yang ini. Dia tanyanya Hmm, gimana? yang punya SIM intinya, kayak dia bingung di bagian situ lah. Bisa dijelasin lagi Oh, nggak? oke. Hmm. Oke. Jadi, variabel punya SIM ini punya dua value ya. Jadi ini adalah suatu boolean. Mana ya jelasinnya? Jadi punya SIM ini value-nya cuma true atau false ya. Tergantung apabila orang ini punya SIM atau enggak. Jadi nanti kita tanyain aja nih. Misal ada pengemudi lewat, kita tanyain, "Kamu punya SIM enggak?" Kalau punya, berarti kita langsung langsung masukin aja ke program yang kita buat, true. Setelah itu kita juga tanyain, "Usia kamu berapa?" Misal 16 ya. Oh, 16 berarti kan 16 lebih dari sama dengan 17 ini adalah false ya. Nah, ini false dan dia punya SIM ini true, sehingga false and true ya, karena operasi AND itu butuh kedua sisi untuk true, untuk nilainya jadi true, sehingga ini false. Jadi punya SIM ini value-nya cuma 2 ya, tergantung apabila pengemudi punya SIM atau enggak. Semoga lebih intuitif deh. Oke, ini sebenarnya banyak banget tuh, Rick. Pertanyaannya masih ada dua. Ya udah nggak apa, lanjut aja, karena materinya nggak banyak. Oke, nggak apa. Oke. Mungkin tadi yang dijelasin tentang punya SIM itu bisa chat aku Kak, misal masih bingung atau enggak ya, biar lebih jelas aja. Mumpung masih kos juga. Ini pertanyaan selanjutnya, Rik. Em, Kak mau nanya, dev itu apa ya dan fungsinya untuk apa? Des apa? Dev. Oh, dev ini ya. Eh, Oke, mungkin kamu eh, kelewatan kelas yang fungsi itu ya. Jadi dev itu fungsinya untuk bilang ke Python kalau aku mau bikin fungsi dong. Namanya ini, argumennya ini. Terus fungsinya ngapain? Fungsinya gini gitu. Jadi dev itu untuk bikin fungsi. Mungkin teman-teman kalau pernah di JavaScript nemunya ya Func ya. Ini cara di JavaScript untuk mulai nulis fungsi ya. Jadi misal fungsi tambah ya gini, terus ada A dan B, terus kita tambahin A dan B. Nah,
fung ini seperti keyword untuk kita ngasih tahu Python untuk mendefinisikan suatu fungsi. Jadi def ini ya kependekan untuk define atau mungkin definisi gitu. Itu aja sih. Oke, mungkin kalau semisal tadi yang tanya, kalau semisal aku ulang aja, kalau semisal masih bingung bisa chat aku lagi nggak apa-apa. Kalau semisal udah Boleh, boleh. paham, ya bilang aja ya, biar kita lebih enak juga nanti. True, true. Oke, True. ini ada pertanyaan selanjutnya. Kalau mau dibuat jadi input punya sama dengan true, input nggak punya sama dengan false gimana? Wait, gimana? Ulangi. Di copy Kalau aja mau atau dibuat gimana? jadi Nggak input apa, nggak apa. Kan punya sama anonim. dengan true, input nggak punya sama dengan false. Ini mau tak copy ke ini aja, ke kolom aja. Boleh, boleh. Oke, bentar. Itu. Oh, input punya sama dengan Sama dengan true, true, input input nggak nggak punya punya sama sama dengan dengan false. false. Maksud kamu apakah fungsinya nerima dua argumen gitu? Jadi punya terus nggak punya gini? Saya kurang paham pertanyaannya sebenarnya. Jadi input punya true, input nggak punya sama dengan false. Gimana nih? Aku juga agak nggak paham sebenarnya. Aku kurang paham. Misalnya kalau yang kamu maksud ini, aku bisa langsung lanjut jelasin. Kalau kalau yang kamu maksud bukan ini ya, aku belum paham. Apa kalau semisal nggak maksudnya kayak gitu juga nggak apa, atau enggak ini deh apa Oke, namanya, ngomong langsung raise hand nggak apa, santai aja juga boleh. biar lebih enak juga kan kalau ditulis di chat Kalau kan. enggak ya, ini aku jelasin ini aja. Oke, oke, saya bentar, ini ada, Oke. oh ini tadi responnya tadi, kalau nggak jelasin itu aja dulu Rick, nggak apa, monggo. Oke, aku jelasin ini dulu ya. Jadi kalau ada dua argumen kayak gini, punya dan nggak punya, berarti kan itu gimana ya? Kita kan cuma nanya pengemudi nih, kamu punya SIM nggak? Kalau dia jawab punya, berarti punya ini true dan nggak punya ini false. Tapi itu kurang gimana ya? Kurang intuitif aja karena kita tinggal taruh di satu variabel aja. Kamu punya SIM nggak? Kalau dia punya ya punyanya true. Kalau dia nggak punya, punya sama dengan false. Gitu aja. Jadi nggak perlu dijadiin dua variabel. Karena satu satu variabel ini udah ngasih tahu programnya kalau dia punya atau nggak punya SIM. Kalau dia punya SIM, value-nya apa? True. Kalau dia nggak punya SIM, ya value-nya false. Gitu aja. Jadi nggak perlu bikin satu argumen lagi. Ini dia ngerespon Rick. Oke. Tadi yang tanya ini, yang apa namanya, yang Punya tanya nggak punya input itu. punya sama dengan ya. Jadi punya SIM, bukan nih. Misalnya ntar kalau kita bikin app, ditanya dia punya SIM nggak. Nah, kita bikinin input, kalau isinya punya jadi true, kalau nggak punya jadi false. Oh, itu nanti. Jadi kan kamu mungkin udah belajar fungsi input ya. Maksudnya mungkin input ini. Ya, ya, ya. Oke, itu nanti kita bahas. Hari ini kita bahas tentang input juga, tapi besok kita bahas lebih detail. Jadi itu bakal kita bahas di besok aja sekalian biar teman-teman yang lain bisa belajar. Oke, oke. Ini mungkin ini ya, Rick, tadi ada yang tanya yang tentang apa namanya, masih bingung punya SIM tadi. Nah, dia respon lagi nih. Jadi dia jadi maksudnya dia itu punya SIM itu istilahnya seperti ada sama dengan true dan tidak ada sama dengan false ya. Ingin memastikan Kak gitu. Iya, betul. Gitu ya Gitu. yang tanya. Ini Ada ada lagi? pertanyaan lagi nih. Oke, Ada lanjut. nih. Yang tanya ini masih nggak paham tentang kenapa yang tadi punya SIM nggak perlu pakai sama dengan true tadi. Sama dengan true itu loh. Oh, ya, ya, ya. Nah, gitu. Gini. Ini kita yang lain satu dua nggak usah kita peduli ini. Misal nih, kita punya variabel punya SIM.
Seandainya ya kita udah dapat satu pengemudi yang punya SIM, ya, terus kita mau nentuin dia punya SIM atau enggak. Kita bisa gini ya, sama dengan true gini. Bisa, ini bisa ya. Coba aja di-run. Ini hasilnya true kalau punya SIM ini sama dengan true. Jadi sama aja kita nggak perlu bandingin dia. Karena kalau punya SIM sama dengan true, pasti kalau kita print punya SIM, hasilnya true. Ya, jadi mau dia dibandingin pun nggak salah. Seandainya ini false ya. Ini kalau kita mastiin, oh dia punya SIM nggak ya? Misal kita kasih perbandingan. Punya SIM ini harus value-nya true. Jadi kalau value-nya nggak true atau false, maka perbandingan ini hasilnya false. Sama dengan kalau nggak dikasih perbandingan, pasti hasilnya false. Kenapa? Karena punya SIM memang nggak true ya, false gitu. Jadi saya harap itu tadi cukup masuk akal. Intinya, mau dia dikasih perbandingan atau enggak, pasti hasilnya itu sesuai yang kita harapkan gitu loh. Karena punya SIM ini dia value-nya udah boolean. Yang kita pengen adalah value true untuk dia boleh mengemudi. Sehingga mau dibandingin atau enggak, dia pasti hasilnya sesuai yang kita harapkan. Berbeda kalau punya SIM ini pakai string, punya ya. Ini harus dibandingkan karena kalau nggak dibandingkan dia nggak bakal jadi boolean. Nih, misal kita nggak bandingkan variabel punya SIM ya. Kalau kita run, dia jadinya punya, bukan true atau false. Nah, jadi kalau kasus kayak gini kita bisa bandingin aja dia punya atau enggak. Ya, kalau punya berarti true gitu kan. Kalau tidak punya, ya hasilnya false. Ini karena punya SIM itu bukan boolean. Kalau punya SIM itu udah boolean seperti kasus kita tadi, true or false, maka nggak usah dibandingin ya. Oke, gitu aja. Kira-kira ada lagi nggak? Oke, semoga menjawab ya tadi yang udah dibilang sama Arik. Untuk selama ini nggak ada sih, Rik. Masih Oke, itu aja. oke. Mungkin Kita bisa lanjut dilanjut aja. nggak apa? Moga-moga. Oke, makasih Saga. Jadi dari tadi aku nemu pertanyaan yang di luar materi yang udah kita pelajari ya. Nah, sekarang kita baru mau masuk ke if statement. Mungkin teman-teman banyak yang nggak sabar untuk masuk ke if statement karena dari tadi aku lihat tadi ada yang apa ya? Oh, tadi ada yang nanya false-nya itu bisa diganti punya atau tidak punya nggak? Nah, itu pakai if statement banget. Contoh nih, if statement itu apa? Jadi kita bisa manfaatin boolean untuk membuat suatu yang namanya if statement. Kalau bahasa Indonesianya, saya tahu waktu belajar logika matematika itu namanya ya pernyataan jika maka, ya, if statement. Contoh nih if statement ya, kita punya cuaca hujan, ini suatu variabel yang merepresentasikan cuacanya hujan atau enggak hujan. Di Indonesia kan cuma ada dua ya, hujan atau enggak ada salju ya. Sehingga kalau di Indonesia cuaca hujan ini bisa kita modelkan dalam suatu boolean, yaitu true atau false. Nah, if statement ini membantu kita untuk seakan-akan, hey, kalau hujan lakuin kode ini dong. Kalau nggak hujan ya nggak usah bawa payung gitu kan. Ini ya, if cuaca hujan bawa payung. Nah, ini di sebelah ya if spasi ini adalah suatu conditional. Jadi pokoknya ini bisa apapun ya, asalkan itu hasilnya true atau false. Bisa teman-teman kasih and ya, operasi and atau bisa teman-teman kasih operasi apapun lah yang hasilnya itu true atau false pokoknya ya. Ini kode yang di bawah ini ya kondisi if statement. Jadi ini adalah conditional-nya. Kode ini hanya akan jalan apabila kondisi dari if statement nilainya true, ya. Kalau false, ya ini nggak jalan. Kalau false ya udah nggak ngapa-ngapain dia, nggak ngeprint apapun ya. Seperti itu. Lanjut ya, ada yang namanya elif statement. Elif itu adalah singkatan atau ya pendidikan dari else if ya. Aku tulis di kolom chat. Else if itu artinya misal kita lihat contohnya aja deh. Aku nggak terlalu paham jelasin artinya. Contoh, kita punya cuaca hujan ya sama ya. If cuaca hujan,
ya, print bola payung. Nah, elif ini dia bakal jalan kalau kondisi dari if statement yang di atas ini salah, ya. Karena cuaca hujan itu false, sehingga kode ini nggak dijalanin. Sehingga Python langsung jalan ke elif statement. Kalau ada elif statement-nya, kalau nggak ada ya udah diem, ya. Kalau ada elif statement, dia coba bandingin lagi. Cuaca hujan sama dengan false nggak? Oh, kalau ini false, kalau cuaca hujan false kan berarti false sama dengan false. Sehingga satu kesatuan ini hasilnya true. Ya, saya harap teman-teman paham. Maka kalau kondisi dari elif statement ini benar, maka ini yang di print. Tapi Python nggak bakal masuk ke elif statement kalau if-nya udah benar. Ya. Bila cuaca hujan nilainya false, maka kode ini yang dijalankan. Karena ini if ini gagal memenuhi kondisinya. Ya. Kita bisa nulis dia pakai bahasa lain, ya. If cuaca hujan ini, elif not cuaca hujan, print ini. Jadi ini sama aja, ya. Ini sama aja. Kenapa yang bawah sama aja? Ini karena not cuaca hujan ini akan true kalau cuaca hujan value-nya apa? Satu kesatuan ini true kalau cuaca hujan value-nya apa? Kira ada yang mau nebak nggak? Mungkin perlu diingat tadi ya, not itu dia membalikan suatu value kebenaran, ya. Misal not true, maka hasilnya false. Kalau not false, maka hasilnya true. Sehingga not cuaca hujan ini, saya tanya lagi, kira-kira bakal true kalau cuaca hujan ini nilainya apa? Oke, ya. Jadi cuaca hujan itu harus false agar elif statement ini jalan. Kita coba contohnya aja dulu, ya. Kita ketik dari awal. Oke, bentar. Kita pakai contoh. Oh, oke. Sekali lagi deh, terakhir. Yang slide selanjutnya dulu, baru kita bikin contoh, ya. Jadi else statement ini dijalanin kalau if dan elif statement nggak memenuhi kondisi, ya. Else statement ini nggak menerima kondisi apapun. Ya. Kita coba contoh aja, pakai program yang menentukan kategori keasaman. Aturannya gimana? Buat teman-teman yang belum tahu kategori keasaman itu, ya, di kimia itu ada 3 tingkat keasaman. Yang pertama asam. Asam itu kalau pH-nya kurang dari 7. Yang kedua basa. Basa itu yang kedua netral, ya. Netral itu kalau pH-nya sama dengan 7. Basa itu kalau pH-nya lebih dari 7, ya. Kita lihat aja. Oke, ini aku bakal bikin if, ya. Misal kita punya suatu variabel namanya pH, ya. pH. Kita kasih ini value misal 2, ya. Nah, kita bikin if statement untuk menentukan apabila variabel pH ini apakah dia asam, basa, atau netral, ya. Kita bisa pakai if statement. Yang pertama, if pH sama dengan kurang dari 7, maka print asam, ya. Yang kedua, elif pH sama dengan 7, ya. Kalau dia pas 7, maka kita tahu bahwa pH-nya termasuk netral, ya. Nah, else statement itu ditulis seperti ini, ya. Else 2, langsung aja. Dia nggak menerima kondisi apapun. Kenapa? Karena dia bakal berperan sebagai sisa dari kondisi ini. Jadi, kalau kurang dari 7-nya salah, dan kalau sama dengan 7 pun salah, berarti else ini adalah ketika pH lebih dari 7, kan. Print basa. Kayak gini. Maka pH 2 jawabannya adalah asam, ya. Karena dia memenuhi kondisi dari if statement yang di atas. Kalau misal kita taruh 7, maka dia netral. Atau misal kita kasih 8, atau mungkin 14 deh.
Ini suatu basa ya. Karena dia nggak memenuhi kurang dari 7 ataupun sama dengan 7. Oke, gitu aja dulu ya, untuk conditional, kita coba tanya jawab dulu deh untuk if statement ya. Tapi, aku mau pause dulu, mau ke kamar mandi. Jadi, untuk yang mau tanya, bisa tanya ke Saga ya, atau di chat everyone. Makasih. Oke, teman-teman monggo kalau yang mau tanya bisa di chat everyone atau enggak chat aku dulu nggak apa, soalnya Arik lagi di kamar mandi. Oke, ada satu pertanyaan yang masuk. Moga kalau ada yang mau tanya lagi, ditunggu nggak apa teman-teman. Mungkin tadi ada yang kebingungan atau gimana-gimana. Gimana teman-teman, ada yang mau tanya? Ini masih satu pertanyaan. Paham semua ya kali ya? Keren-keren. Oke, Oke, saya udah kembali ya. Gimana, ada yang tanya nggak? ada. Oke oke. Oke. Sebenarnya aku agak ngakak sih. Gini Rick, jadi ada yang tanya nih. Berarti kalau semisal statementnya lebih dari 3, tinggal banyakin elifnya kan ya itu. Misal kayak IP gitu, Rick. IP kan misal ada yang Oh kalau iya, 4 IP. sama dengan A, Bagus. terus berapa misal 3,6 ke 3,75 ke atas amin gitu, terus 3,75 ke Ya, bawah per B atau apalah gitu. oke. Ya. Oke, kasih kasih aku itu gak, kasih kategori IP gak? Kita buat program IP aja. Oke, Karena aku belum pernah saya, kuliah, jadi aku nggak tahu. IP ya, aduh, IP di mana ya nyarinya ya? Aku pernah di Cari aja kiri. yang paling common. Oke, bentar. Nih, IP ini. 4,0. Ini kan cum laude ya. Atau apa? Satunya cum laude itu? Apa I anjir? don't know. I don't know. Paling pol kumlot ya sih. Oh gitu. Oke, oke. Nggak tahu deh. Kalau kalau kamu mau kasih kategori IP buat Saga juga nggak apa-apa. Ini ada, ini ada. Tak kirim mana Oke, nih, Rick? siap. Kasih everyone aja. Wah, ini foto ya bentuknya. Gimana ya? Oh, foto ya. Ah, Yaudah, yaudah. aku Kasih kirim line. kamu ya. Nanti kamu Line, saya line. ngeliatin ke teman-teman. Oke, oke. Oke, bentar. Oke, bentar ya teman. Kamu. Nah, ini enggak. Oke, udah Erik. Oke, Mungkin wah bisa panjang di sekali. Em, ya di ringkas aja banyak sih. banget. Sampai ini aja, sampai B aja. Sampai B ya. Oke. Jadi ini aku jelasin di kodenya aja. Misal kita punya IP 4 ya, tapi kita jadi pertama itu kalau IP dari 3 dari 3 sampai 3,25 ya. Aku tulis di docstring-nya aja deh. Nih. 3 sampai 3,25 itu B. Terus 3,25 sampai 3,50 itu A/B itu maksudnya apa ya? 3,50 sampai ini salah tulis. 3,75 itu amin. Nah, 3,75 sampai 4 ya. Itu A.
Oke, ini aturan yang mau kita taruh buat IP. Kita bisa pakai ini kok untuk mendefinisikan range suatu nilai ya. Jadi kita kasih range aja. Kayak di matematika, kita biasa kasih ya 3,00 kurang dari sama dengan IP kurang dari sama dengan 3,25. Ini artinya apa? Ini artinya bahasa Indonesianya ya. Kalau IP berada di antara 3 sampai 3,25, maka hasilnya adalah B. Selanjutnya, kita bisa pakai ini aja terus. Tapi benar ya, tadi pertanyaan kamu bahwa kalau mau kasih kondisi yang banyak, pakai aja elif yang banyak. 3,5, sorry, 3,25. Iya kan? Iya, sampai 50. Setelah itu kita tambahin elif lagi nih di bawahnya ya. 3,50 sampai 75. Ini A/B. Ini yang tadi B. Sorry, ini B min. Ini B plus. Maksudnya B aja, sorry. Setelah itu ada amin ya, satu lagi sebelum else, elif, amin itu adalah 3, sorry. Kayaknya ada yang salah deh. Apa nih yang salah? Benar. B min. Oh, nggak ada B min, sorry guys. Jadi B ini A/B, terus yang ini amin, sehingga kita pakai else aja. Else. Oke, ini coba aku translate pakai bahasa Indonesia ya. Ini aku turunin. Jadi, ini artinya adalah kalau IP kamu di antara range 3 sampai 3,25, kamu dapat B. Kalau IP-mu dari 3,25 sampai 3,50, kamu dapat A/B. Kenapa tadi aku hapus sama dengannya? Karena kalau dia 3,5, dia seharusnya udah masuk ke kategori ini ya, yang di atas. Sehingga ini aku hapus aja. Kalau IP kamu dari 3,5 sampai 3,75, maka kamu dapat kategori A-. Kalau kamu nggak ada yang di sini, maka dapat A. Ini tapi bukan berarti yang kurang dari 3 dapat A ya, tapi karena kita cuma mendefinisikan dari B sampai A aja. Kalau mau ditambahin ya bisa panjang. Jadi kira-kira ginilah cara universitas menilai IP teman-teman. Dengan apa ini 7 baris kode ya. Sudah cukup. Ada pertanyaan lain? Mungkin itu di-run sekalian aja. Oh iya, belum aku run. Sorry. Biar tahu. Oke. Kalau 4 tuh berarti harusnya A ya. Iya Ya, nggak? ini masih ngerunning kayaknya. Nah, ini. Nah, karena kita dapat 4, maka hasilnya A. Kalau mau lebih strict lagi, tentunya bisa pakai elif lagi ya. Elif IP lebih dari 3,75. Gini aja sih, gini lebih bagus. Ya, sama aja. Kalau ada pertanyaan selanjutnya bisa dilempar. Oke. Mungkin gitu ya berarti untuk yang tanya semoga paham. Terus ini pertanyaan selanjutnya nih. Permisi Kak, bisa jelaskan lagi nggak tentang yang elif not? Yang elif apa? Elif not, elif not. Oh, elif not. Oh ya, yang ini tadi. Oke. Pertama kita harus tahu tujuan kita ya. Tujuan kita adalah ngeprint bawalah payung kalau cuaca hujan true. Ya, diingat-ingat. Kalau cuaca hujan true, print bawalah payung. Ada lagi tujuan lain, yaitu kalau cuaca hujan false, kita print simpan saja payungnya. Jadi dua tujuan itu ya. Print bawalah payung kalau cuaca hujan true, dan print simpan saja payungnya kalau cuaca hujan false. Pokoknya ini elif ini, kondisi ini harus true apabila cuaca hujan false, ya kan? Kita pengen print ini kalau cuaca hujan false. Aku ulangi terus ya dari tadi ya. Kita ngeprint simpan saja payungnya kalau cuaca hujan false. Nah, kita bisa nulis itu dalam berbagai cara ya di Python. Pertama, kita bisa membandingin
value dari cuaca hujan dengan boolean false. Ini bakal true kalau cuaca hujan itu false, ya. Jadi false dibandingkan dengan false, hasilnya true. Mungkin yang ini lebih intuitif ya. Nah, kalau yang not cuaca hujan ini, kita tanya dulu, dia bakal true, dua kata ini bakal true kalau cuaca hujan value-nya apa. Jadi dengan menggunakan not, ya, kita coba praktek. Ini aku hapus ya, sorry. Print not false. Not false ini dia bakal true apabila ini sorry. Kita bikin variabelnya aja, misal cuaca hujan sama dengan false. Hujan. Gini ya. Not cuaca hujan ini bakal true kalau cuaca hujannya false. Jadi dibalik aja. Kita tunggu ini running dulu ya. Terus kita lihat buktinya. Nah, hasilnya true nih. Karena not ini membalikan value dari cuaca hujan. Sedangkan kalau cuaca hujan true, maka not cuaca hujan ini bakal salah. Karena dibalik ya, not true artinya false. Ya kan? Nah, itu. Jadi, kenapa sih yang not cuaca hujan ini ekivalen atau sama saja dengan cuaca hujan sama dengan false? Karena dia itu nilainya sama. Kalau cuaca hujan true, maka ini false. Sama aja. Ini kalau cuaca hujan true, maka ini false. Sama halnya ya. Kalau cuaca hujan false, maka ini true. Ini juga sama aja. Kalau cuaca hujan false, maka not false adalah true. Oke, gitu aja. Semoga paham. Oke, kayak gitu ya yang tanya ya. Semoga dimengerti ya jawabannya. Mungkin ada yang mau tanya lagi? Oh, udah habis ya? Udah, tadi 2 sih. Oke, Kayaknya nggak fine. ada, Derek. Oke, kalau nggak ada kita lanjut absensi dulu ya. Ini aku copy-in. Oke. Uh, Tuh ya. Selanjutnya kita bakal bahas tentang hacker rank. Masih ada satu lagi, Boolean conversion. Ini nggak terlalu, jadi nggak masalah sih. But absensi, aku tunggu sekitar mungkin 3 menitan. Atau mungkin bisa diisi sambil jalan aja di sini ya. Jadi nanti terakhir, kalau teman-teman masih ada masalah sama hacker rank, bisa langsung dilempar aja. Aku juga bakal share itu ya, line-ku, atau kalau teman-teman mungkin nggak online di Discord, jadi bisa tanya lewat line. Pokoknya tanyain semua yang kurang dipahami melalui Hackerrank, karena aku juga jujur bikin soal di Hackerrank itu baru pertama ini, jadi beberapa soal itu agak ya kurang sempurna ya, jadi mohon maaf juga atas soalnya kalau misal entah teknisnya yang salah ya, kayak yang waktu di run itu error terus di submit itu benar, itu aku nggak tahu kenapa, atau mungkin penjelasannya yang kurang jelas ya di soalnya, atau pokoknya kesalahan apapun tentang soal ya, aku minta maaf karena juga baru pertama bikin, dan semoga soal yang kedua ini, assignment yang kedua ini lebih baik. Tapi dari kejadian hackerrank ini mungkin aku bakal pakai programku sendiri aja buat kelas selanjutnya ya, jadi lebih fleksibel karena hackerrank ini emang agak aneh, terutama di bagian inputnya. Walaupun demikian, hackerrank itu masih salah satu website pemrograman yang paling bagus. Mungkin
terutama kalau teman-teman bisa bahasa Inggris, karena kebanyakan soalnya di bahasa Inggris juga, dan banyak juga perusahaan yang nyari karyawan lewat HackerRank loh. Jadi misal kayak, oh aku ada perusahaan itu ngadain suatu kompetisi di HackerRank, terus misal juara satunya keterima gitu di perusahaan mereka, atau kalau nggak keterima dapat hadiah misal $100.000 dan sebagainya. Itu adalah hal yang sangat common ya di dunia pemrograman, nggak cuman untuk HackerRank aja. Nanti aku bakal kasih tahu ke kalian ya sumber-sumber belajar lain setelah teman-teman nyelesain kelas Pythonia Learn ini ya, dan sesuai bidang yang teman-teman mungkin tertarik. Mulai dari kalau emang teman-teman nggak mau lanjut ya, mungkin matkul di kuliah ya, teman-teman, mungkin ada yang kuliah pemrograman, yang ada matkul pemrogramannya itu kira-kira nanti bakal seperti apa, atau mungkin teman-teman mau belajar cara bikin aplikasi website, aplikasi Android, aplikasi iOS, aplikasi komputer ya, MacBook. Itu juga nanti aku kasih tahu sumber belajar setelah kelas ini. Pokoknya macam-macam deh, nanti PPT-nya di-download aja ya. Itu besok tapi. Oke. Oke, menurutku lanjut aja, Rik. Oke, lanjut ya. Nah, 15 menit lagi. Oke, Boolean conversion itu, jadi kita bisa convert ya dari suatu data ke Boolean. Kayak kita ngonversi string ke integer pakai fungsi int, kita bisa ubah ke Boolean pakai fungsi bool ya, bool. Nah, ini dia bakal true kalau suatu integer itu bukan 0 ya. Jadi pokoknya selain 0 itu true, kalau dia 0 itu false. Itu untuk integer ya. Bool 23 true, bool 0 false. Bool 1 juga true. Bool negatif 1 juga true. Pokoknya yang false itu cuma 0. Selanjutnya string ke Boolean ini juga sama aja. Kalau string kosong dia false, kalau string nggak kosong ya berisi apapun, mau 1 karakter, 2 karakter, 1000 karakter itu bakal true. Kayak gini, string kosong ini ya. Ini isinya bukan spasi, tapi nggak ada isinya. Jadi cuma petik-petik gitu aja. Dia false, gitu aja ya. Oke, yang terakhir itu cara kerja HackerRank. Jadi pertama itu kita punya fungsi input ya yang tadi disinggung sama penanya, yang bisa menerima data dari user input. Contoh nih, nama sama dengan, ini salah satu soal di HackerRank, input ini ya. Print string halo nama gini. Jadi fungsi input ini bisa menerima input dari aku ya, dari user. Atau aku run ya. Lama sekali. Ini apa udah selesai ya? Belum. Nah, ini setelah di run aku bisa ngetik apapun di sini ya. Saga misal. Ini kalau aku enter dia bakal masuk ke programnya. Intinya fungsi input ini bakal menerima value dari luar dan bakal dimasukin ke variabel contohnya ya. Fungsi input ini bisa menerima argumen juga. Argumennya yaitu prompt ya, prompt text atau pertanyaan yang kita tanyain ke user. Misal namamu siapa? Jadi argumen ini bakal muncul di sini nanti sebagai pertanyaan. Coba kita run lagi ya. Nama. Nah, ini dia nanya ke kita ya, namamu siapa, terus kita kasih Arik misal. Halo Arik. Jadi itu adalah fungsi input yang teman-teman lihat di HackerRank. Kita coba buka aja ya. Karena aku juga halaman HackerRank-nya mungkin admin di akun Pythonia ID ini. Misalnya yang assignment 1 nih. Challenge. Ini ya. String dan f-string. Ini yang sama seperti yang ini ya, persis. Jadi input ini dia bakal nerima input dari HackerRank. Coba kita lanjut PPT-nya dulu ya. Ini ya. Input ini bakal nerima dari HackerRank. Untuk apa? Untuk penilaian. Maksudnya gimana sih? Coba. Program menerima input dari HackerRank, terus HackerRank meriksa output dari fungsi print yang ditulis peserta. Gimana ya? Karena
contoh ya, aku kasih teaser untuk assignment 2. Ini ada contoh yang bagus soalnya. Di sini challenge berapa ya? Misal challenge angka keberuntungan ini. Di sini tugasnya adalah outputlah true kalau dalam suatu list itu ada bilangan 7. Kalau nggak ada 7, output aja false ya. Sorry, kalau nggak ada 7, maka nggak output apapun. Nah, untuk memeriksa program ini kan aku butuh ngecek kalau program kalian itu bisa menerima kedua kedua tipe input. Yang pertama adalah list yang nggak ada 7-nya sama list yang ada 7-nya. Jadi kalau untuk tujuan itu, maka list angka ini jangan kalian redefine ya, jangan kalian tulis angka itu suatu list, misal 1, 2, 3, 4, 5. Jangan seperti ini, karena angka ini nanti bakal berubah-ubah value-nya tergantung apa ya, yang aku butuhkan untuk menilai kode kalian. Misal kode kalian cuma bisa deteksi angka 7, maka kalian cuma dapat setengah poin ya, karena maksimumnya 1. Nah, kalau kode kalian bisa menghandle list yang ada 7-nya atau yang nggak ada 7-nya, maka kalian baru dapat maksimum skor. Untuk ngetes itu, teman-teman harus apa ya, menerima input yang nggak teman-teman ketahui. Asalkan teman-teman bisa melakukan apa yang ditulis di sini ya. Tentukanlah dengan for loop ini besok ya, apabila list punya angka 7. Dan print true kalau list punya angka 7 gitu. Jadi itu tadi ya. Ini tadi aku demonstrasi kalau aku itu hacker rank. Jadi aku sebagai hacker rank itu bakal nginput kodenya teman-teman, terus ngelihat kalau output-nya itu sesuai harapanku atau enggak. Kayak tadi ini, kira-kira kode teman-teman berjalan nggak untuk nama Arik? Oh, kalau Arik bisa, kalau aku ganti namanya, kira-kira kode teman-teman rusak atau enggak? Gitu. Kalau nggak kayak gitu, kenapa sih masalahnya? Kalau nggak kayak gitu ya, contoh teman-teman definisiin sendiri ya, misal Arik ini. Nah, maka teman-teman bisa run nama gini. Coba aku run lagi. Bisa ya, mengoutput seperti ini, halo, Arik ini bisa. Tapi aku nggak bisa ganti value dari Arik ini loh, nggak bisa ganti value dari variable nama. Sehingga aku nggak bisa ngetes. Bahkan teman-teman bisa nggak usah definisiin apapun juga bisa. Kalau kayak gini juga tetap benar ya. Halo Arik ini bisa. Ini juga benar. Nah, itu adalah sama aja nggak dinilai ya kode teman-teman. Jadi gitu. Saya harap teman-teman udah cukup paham untuk gunain HackerRank. Kira-kira ini tinggal 8 menit, tapi teman-teman kalau ada pertanyaan, last minute pertanyaan bisa ditanyain dulu. Ya nih, khususnya teman-teman yang kemarin kebingungan pakai kerennya, bisa ditanyain sekalian di sini. Oke. Kemarin tuh banyak yang bingung ini 1.4. 1.4. Oh iya, 1.4. Oke. Kalau misal hari ini nggak sempat, misal nanti banyak pertanyaan, aku bisa bahas sedikit, tapi nggak aku kasih tahu jawabannya, karena bakal aku reopen lagi, jadi kalau aku kasih tahu ya percuma. Ini kalau ada pertanyaan, ditanyain aja. Jadi itu tadi ya, teaser buat assignment 2. Nanti teman-teman bakal bisa kok gampang pakai for loop, tapi for loop ini besok ya. If statement kan bisa tadi, teman-teman bisa cari cara untuk nemuin angka 7 ya, pakai pembandingan. Oh, ini elemennya 7 atau enggak nih, gitu kan. Nggak ada pertanyaan nih? Ada pertanyaan nggak nih? Kalau nggak ada, aku jelasin yang 1.4 aja sekarang. Boleh Jelasin aja dikit. kali ya. Jelasin dikit Oke, aja. teaser ya. Ya, Jadi di 1.4 itu aku punya variable mylist yang merupakan list di dalam list ya. Karena aku kan udah pernah state di awal ya, kalau list itu bisa punya elemen bertipe apapun, bahkan bertipe list juga ya. Jadi bisa punya string, integer, bahkan list. Jadi misal ini ada list, terus yang kedua ini ada Arik ya.
terus yang ketiga ini ada 18 misal. Ini adalah sesuatu yang valid di Python. Elemen pertama ini tipenya list, yang kedua string, yang ketiga integer. Itu nggak masalah. Nah, sedangkan yang aku bilang kemarin itu adalah list di dalam list, di mana teman-teman bisa harus mengakses isi dari list di dalam list-nya itu. Contoh nih, aku kasih 1, 2, 3 ya. Atau aku kasih bilangan ganjil ya, 1, 3, 5. List yang kedua ya, elemen berindeks 1 di dalam list mylist, ya, list kedua. Aku bakal nyebut ini list kedua. Oh, aku bakal nyebut ini list genap ya, sama list ganjil. List ganjil, list genap, yang di luar adalah mylist. Itu ya yang bakal aku sebut. Nah, di mylist ini terdapat list ganjil dan list genap. Untuk mengakses list ganjil ya, kira-kira aku nulis mylist apa nih? Di dalam ini isinya apa nih? Indeksnya berapa ya? Kan indeksnya 0 sama 1. Kira-kira di sini aku isi indeks berapa nih? Oke, ayo ngomong aja nggak apa-apa. Biar aku tahu kalau teman-teman paham sampai sini. 0 ya. Karena dia berada di urutan pertama alias indeks ke 0, sehingga aku akses list ganjil dengan bilangan 0 ya. Kalau aku run ya, ketika aku print, sorry ini agak lemot emang. Buat teman-teman yang nggak mau kelamaan kayak gini, pakai aja pie chart. Jadi jangan pakai VS Code. Ini ya, 135. Nah, untuk mengakses yang ada di dalamnya itu gimana kira-kira? Ya, bisa dibuat variabel, kata Vido ya. Kita bisa, misal buat mylist 2, kita bisa buat variabel nih. Misal, kita mau ngakses angka 1 ya. Kita pertama definisiin dulu list ganjil sebagai variabel baru, yaitu mylist 0. Dari sini kita bisa akses bilangan 1 pakai list ganjil, dia indeks berapa nih? Ini 1 ini indeks keberapa dari list ganjil? Oke, ngomong 0 ya. Jadi untuk mengakses bilangan 1 kita bisa yang pertama bikin variabel terus langsung kita akses saja. Karena ini kan pertama kita akses yang luar dulu list ganjil, itu indeks ke-0 dari mylist. Sedangkan bilangan 1 ini adalah indeks ke-0 dari list ganjil. Kalau kita run, yang kita dapat adalah 1 ya. Nah, selain itu kita juga bisa pakai cara yang langsung satu garis aja. Itu kita bisa pakai langsung diakses aja karena nggak ada bedanya ya. List 0, 0, ini hasilnya adalah 1 juga ya. Sama aja kayak kita ngakses list ganjil dulu, baru kita ngakses elemen dengan indeks ke-0 gitu ya. Jadi sebenarnya ini kemarin mau aku buat untuk teman-teman biar bisa googling, karena kan seperti yang aku bilang, sebagai programmer itu teman-teman harus bisa googling. Jadi aku kasih soal yang belum pernah diajari. Dan aku udah kasih keyword-nya juga di Discord, tapi mungkin nggak semua orang on Discord ya. Kasih tahu kalau itu adalah materi nested list, ya. Nested list, gini ya. Jadi teman-teman bisa langsung cari aja nested list di Google, nested list Python, pasti teman-teman langsung nemu. Oke, gitu aja untuk assignment 1.4. Kita bisa nutup pertemuan sore ini. Oke, kalau kayak gitu aku cukupin aja kali ya untuk pagi hari ini. Terima kasih buat teman-teman sudah meluangkan waktunya nih pada sore hari ini. Semoga ilmu yang diberikan pada sore hari ini bisa bermanfaat ya buat kita semua. Buat teman-teman, aku mau ngingetin lagi yang belum follow akun sosial media kita, bisa follow di Instagram kita di @pythonia.learn dan YouTube-nya di Pythonia. Dan teman-teman yang ingin diskusi dan mendapatkan informasi lebih tentang pemrograman bisa banget buat join Discord kami di link bit.ly/pythoniadc. Kemudian buat teman-teman yang mungkin punya rezeki lebih dan ingin support kami, bisa donate juga pada link traktir.id/pioneer.learn.
Baik, sekian dari kami. Mohon maaf ya jika ada kesalahan dalam tutur kata, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Stay safe semuanya. See you on next class. Bye semuanya. Terima kasih ya.